Hi everyone, good afternoon. Good afternoon everyone. Welcome to Creative Talk with Yayasan Anak Terang. Yes. It's time for Creative Talk, and right now we're gonna invite our guest speaker, Ms. Delisma, our superintendent, to join this Creative Talk where we will be discussing about the topic, does my child have a learning disability? Let's invite Ms. So thank you for joining, students, parents. Yeah. Good afternoon, Ms. Lisma. Hi, good afternoon, Miss Noya. Thanks Good for afternoon. joining this creative talk, Ms. Lisma. So this afternoon we will have a topic where we will be discussing about, does my child have a learning disability? With the subtopic, observing red flags in our school-age child's development. Ya, mungkin hari ini topiknya sedikit berbeda. Pembahasannya cukup lumayan berat ya, Miss Lisma ya, karena dari judulnya saja mungkin ada beberapa orang tua yang bingung ya, ini sebenarnya apa sih learning disability? What is learning disability, Miss Lisma? Are there types, tipe-tipe dari learning disability itu? Mungkin kita bisa langsung ke topik ya, Miss Lisma ya. We hope, as we're starting this Instagram Live right now, more people, more parents are joining in, yeah. So they'll hear important information on this, ya, supaya nggak ketinggalan informasi ya, Miss Noya. Yeah. So we will directly langsung ke pertanyaan yang pertama, Mrs. Maya. With the topic tadi, does my child have a learning disability? Apa itu learning disability sih, Mrs. Ma? Yeah, thank you, Miss Noya. Learning disability itself is a neurological disorder that affects someone's ability to process information. Jadi intinya learning disability ini adalah gangguan dalam neurologis seseorang yang mempengaruhi orang itu bisa memproses informasi, ya, segala macam informasi atau memahami informasi. Dan memang ada beberapa jenis kategori dari learning disability itu sendiri. Jadi ada boleh langsung pada pokoknya, Miss No ya? Yes, boleh. Jadi saat ini sendiri masih banyak penelitian dilakukan untuk mempelajari apa sih penyebab dari learning disability itu sendiri. Ya, ada yang mengatakan bahwa learning disability ini ada kaitannya dengan genetik ya. Jadi bawaan dari orang tua. Kalau orang tuanya dulu waktu masih kecilnya mungkin punya kesulitan melakukan pelajaran-pelajaran matematika, kesulitan membaca gitu ya pada usia-usia di sekolah dasar dulu, ada kemungkinan menurut penelitian bahwa nanti anaknya bisa jadi gitu memiliki kesulitan yang sama gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa learning disability ini ada kaitannya dengan anak-anak yang lahir dengan prematur atau lahir dengan berat badan rendah, ya, low birth weight, atau karena terekspos dengan toksin ya atau infeksi di saat mamanya mengandung. Tapi itu kan kita tidak perdebatkan saat ini. Yang jelas adalah saat ini ada 5 learning disability yang umumnya ditemukan di sekolah-sekolah. Salah satu yang paling umum ditemukan kalau di sekolah itu adalah disleksia, Miss Noya. Disleksia adalah learning disability nomor 1. Nah, ini mempengaruhi kemampuan anak-anak untuk bisa memproses huruf, penggabungan huruf, ya, sehingga kesulitan mereka untuk bisa mengenal phonics, ya,
kemampuan pemahaman phonics, lalu juga ada kalanya anak-anak ini nih yang memiliki disleksia, anak-anak yang suka hurufnya suka ketuker-tuker, ya. Kalau menulis huruf P terbalik menjadi B, ya, atau D, gitu ya. Menulis sesuatu bisa juga urutannya itu hurufnya suka lompat, atau ada huruf yang hilang, ya. Itu disleksia. Jadi struggle anak-anak dengan disleksia ini struggle-nya terhadap reading comprehension, ya, pemahaman untuk memahami mungkin bacaan yang dilihat di depan kelas atau di buku bacaan, ya. Nah, ini kesulitannya pasti mempengaruhi anak-anak secara akademik, dan anak-anak dengan disleksia biasanya memiliki sejarah waktu masih kecilnya dengan memiliki delayed speech delay, ya. Nah, gangguan yang kedua dalam learning disability yang juga umum ditemukan di sekolah-sekolah dasar adalah attention deficit hyperactivity disorder, atau yang disingkat dengan istilah ADHD, anak dengan ADHD. Ini dikatakan bahwa ada di Amerika Serikat saja sendiri ada sekitar 6 juta anak-anak yang terdiagnosa dengan ADHD. Di Indonesia sendiri jumlah anak-anak dengan ADHD bertambah dari tahun ke tahun, dan sepertinya tren ini nggak berkurang gitu. Justru malah dari tahun ke tahun kita lihat jumlah anak-anak dengan ADHD ini bertambah. Nah, umumnya anak-anak dengan ADHD memiliki kesulitan fokus, perhatian, ya, paying attention in class, impulsif, ya, suka tidak bisa kontrol gitu gerakannya, keinginan untuk bergerak, atau hyperaktif, ya. Dan anak-anak ini biasanya di kelas itu terlihat sulit duduk tenang, gitu ya. Dan barang-barang yang ada di mejanya anak-anak ini biasanya agak sedikit berantakan, ya, karena mereka kesulitan untuk menyusun, organizing skills-nya, mudah lupa, ya, sulit untuk konsentrasi dan mudah sekali terdistraksi. Nanti ada orang lewat di depan kelas, langsung fokusnya ke tempat lain, ya. Ada gambar sesuatu di dekat mejanya, terfokus kepada hal itu. Dan banyak juga anak-anak dengan ADHD memiliki kesulitan untuk meregulasi emosi, misalnya, ya, emotional outburst. Kalau lagi nggak keinginan tidak terpenuhi, ini bisa meledak, gitu ya, tantrum, ya, yang tidak terkontrol. Padahal sudah usia-usia di sekolah dasar. Dan yang ketiga ada juga diskalkulia. Ini adalah learning disability yang mempengaruhi kemampuan anak-anak mengerjakan pelajaran matematika, aritmatika, menjumlahkan, pengurangan, perkalian. Aduh, itu susah banget gitu loh. Ini gurunya mengajar anak-anak dengan diskalkulia itu biasanya hari ini dia sepertinya udah paham nih pengenalan angka 1 sampai 5. Besok ketemu lagi udah lupa lagi. Jadi mereka sulit sekali untuk memahami konsep-konsep angka, apalagi mengerjakan latihan-latihan yang berkaitan dengan aritmatika, ya, seperti tadi pengurangan, perkalian, dan pembagian, ya. Lalu yang keempat, learning disability yang juga umum ditemukan adalah dysgraphia. Ini mempengaruhi seseorang murid kemampuan mereka dalam menulis, ya, menulis, tulisannya agak berantakan, ya, sulit untuk dia untuk memikirkan ini saya menulis kata ini huruf apa ya, gitu, yang harus muncul. Mereka struggle with expressing their thoughts, ya, di dalam kalimat utuh, gitu. Grammarnya juga kurang, jadi kemampuan mereka untuk menuangkan ide-ide dan pendapatnya juga susah. Dan yang kelima adalah dyspraxia. Ini neurological disorder yang mempengaruhi seorang anak dalam hal mengkoordinasi gerakan-gerakan tubuhnya, ya, motorik halusnya maupun motorik kasar. Dan ini ada 5 learning disability yang umum kita temui di sekolah, ya. Jadi jenis-jenisnya ternyata cukup beragam ya, Mrs. Isma, ya, karena Betul. I think pastinya semua anak
kita berharap anak kita bisa berkembang optimal, cuman ternyata ini tipenya tuh macem-macem ya, dan bisa jadi menarik gitu loh. Kita makin kita tahu, kita makin bisa observe juga ya gitu kan. Maksudnya, oh ternyata tuh tipe apa tadi, learning disability itu nggak cuma satu, nggak cuma misalnya anak gak bisa math itu aja, tapi ada juga ternyata gangguan-gangguan yang lainnya ya. Dan ada kalanya Miss Noya, ada beberapa anak-anak ini memiliki learning disability bukan hanya satu. Ada juga yang combine. Iya, combine. Ada beberapa di antaranya bukan hanya difficulty with dyslexia, tapi juga ada juga dengan dysgraphia. Jadi dia udah memiliki kesulitan membaca, kesulitan untuk memahami huruf-huruf, ya, memproduksi bunyinya seperti apa. Lalu kesulitan juga untuk menulisnya. Ya, sebagainya. So, pada saat lanjut ya Miss ya, pertanyaan berikutnya, pada saat kita sebagai orang tua kita lihat gitu ya, anak-anak ini kan biasanya ada perkembangannya sesuai usianya ya. Apa aja sih yang orang tua tuh harus tahu gitu ya, karena banyak misalnya dulu orang tua misalnya ngomong udahlah nanti anak-anak juga bisa gitu kan, tapi ternyata nanti hilang sendiri, nanti bisa kok sendiri gitu. Bisa gitu ya. Sebenarnya ada orang tua tuh, what should parents know about child's milestone, especially when their child is entering school year, itu kan biasanya makin terlihat ya kalau memang ada perbedaan nih sama teman-teman sebayanya. Jadi apa yang orang tua sebenarnya dasarnya orang tua harus tahu itu apa, Miss Risma? Ya, pada umumnya kita tahu bahwa setiap anak-anak ada tahapan-tahapan ya, milestones yang harus dicapai anak-anak dari usia bayi, ya kan Miss Noya, ya baby juga ada milestones-nya dari bulan ke bulan bahkan. Lalu nanti memasuki umur 3 tahun, milestone-nya apa? Masukin 4 tahun, 5 tahun seperti apa? Bagi orang tua yang memiliki anak-anak di TK yang memasuki sekolah taman kanak-kanak, masuk playgroup, masuk preschool, sebetulnya kita juga sudah harus mempelajari dan menyadari bahwa ada milestone tertentu yang kita harus cek gitu dengan anak-anak kita, sudah tercapai belum? Kalau belum, oke, apakah ini hanya tahapan di masa tertentu saja gitu ya, di waktu tertentu itu saja, atau sudah ada pattern yang kita lihat 3 bulan 6 bulan terakhir kok kesulitannya itu terus ya. Nah, itu penting sekali untuk orang tua juga menyadari akan hal itu dan membekali informasi tentang milestone apa saja sih yang seharusnya anak-anak umur 4 tahun 5 tahun sudah capai gitu ya, sebelum anaknya memasuk sekolah. Contoh anak-anak yang mau masuk ke TK ya Miss Noya ya, anak-anak TK ini seharusnya sudah bisa apa saja sih umumnya gitu ya. Salah satunya kalau berkaitan dengan perkembangan sosial emosional anak-anak, umumnya anak-anak masuk ke TK itu sudah harus memiliki kemampuan untuk mengikuti peraturan, contohnya udah bisa mendengar instruksi guru dan mengikuti peraturan dan simple mungkin yang simple rules, pastinya peraturan-peraturan yang sederhana, tapi dia sudah bisa memahami instruksi dari guru-guru yang sederhana itu. Misalnya diminta untuk ayo kita berbaris, line up. Nah, apakah anak kita sudah bisa memahami perintah tersebut? Seharusnya memasuki TK anak-anak kita sudah paham peraturan-peraturan sederhana seperti itu, baris berbaris, giliran ya, menunggu giliran, misalnya bermain bersama dengan teman, itu contoh. Sudah bisa misalnya mengikuti gerakan-gerakan sederhana yang dia sudah bisa meniru gerakan guru-guru yang sederhana. Itu juga salah satu indikasi kita udah bisa lihat langsung gitu loh. Itu dalam social emotional ya, udah bisa membantu mama papa mungkin secara sederhana waktu habis makan selesai, dia mungkin bisa bantu sekali-kali merapikan piringnya ke dapur gitu ya. Itu udah dibiasakan anak-anak masuk ke TK. Kalau untuk bahasa language sendiri ya, anak-anak sudah bisa mengutarakan pengalamannya dengan kalimat-kalimat singkat, kalimat-kalimat yang terdiri dari 4 sampai 5 kata,
sudah bisa bercerita tentang kejadian tadi pagi atau pas lagi weekend ya, sudah bisa menjawab pertanyaan sederhana berdasarkan cerita. Misalnya mamanya bercerita sesuatu, Pak, ya gurunya bercerita sesuatu, dia udah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana. Dan dia sudah bisa berinteraksi dua arah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang apa ya, yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh guru, ya, nyambung lah istilahnya. Jadi itu dalam perkembangan language-nya. Kalau untuk kognitif, anak-anak masuk TK biasanya sudah kebanyakan mengenal juga angka-angka 1 sampai 10 ya misalnya. Sampai 10, walaupun dia masih kesulitan mungkin membedakan apa, ada kalanya waktu harus dicampur-campur, diaduk gitu, ada kalanya masih suka ketukar-tukar, tetapi dia udah bisa menyebutkan angka 1 sampai 10 secara urutan. Dia udah tahu kemarin ya, istilah-istilah yesterday, tomorrow. Sudah bisa memperhatikan lebih dari 5 sampai 10 menit. Memperhatikan aktivitas guru yang fokusnya udah lebih tinggi daripada 5 sampai 10 menit. Dan ini ini tidak termasuk fokus nonton TV ya. Karena kalau nonton TV itu memang pasti beda. Anak-anak pasti fokus. Atau nonton main game gitu ya. Itu bisa fokusnya bisa sampai lama banget. Tapi ini fokus perhatian terhadap seseorang. Mungkin guru, ya, orang tua memberi instruksi, bisa nggak memberi perhatian 5 sampai 10 menit ya. Lalu juga sudah mulai mengenal nama dan menulis namanya. Ini memasuki TK, jenjang TK. Ya. Kalau untuk jenjang masuki SD, umumnya ya, apa saja sih developmental milestone buat anak-anak yang mau masuk kelas 1 SD ya, atau sudah di kelas SD. Anak-anak di kelas 1 SD sudah memiliki koordinasi tangan dan mata yang lebih baik. Ya, sudah mampu misalnya memasang sepatu sendiri, memakai sepatu, memasang tali sepatu sendiri. Sudah bisa menulis dengan tulisan tangan, huruf-huruf yang lebih jelas lagi. Ya, karena latihan-latihan di TK biasanya mengarah ke situ ya, misalnya berlatih menulis huruf-huruf besar, huruf kecil, penggabungan konsonan dengan vowel ya. Nah, itu sudah ke arah sana ya, sudah bisa berlari, lompat ya, loncat, menangkap bola, melempar bola dengan tangan. Ya, sudah bisa meniru huruf-huruf dan mencatat kata yang ditulis oleh guru dari papan tulis ya. Dan sebetulnya banyak lagi diantaranya Miss Noya, tapi secara singkat aja ya saya lompat-lompat di sini. Kalau untuk kognitif, anak-anak memasuki kelas 1 SD sudah harus apa sih sebetulnya ya kognitifnya, kognitif milestone-nya. Salah satunya adalah kemampuan mereka berpikir sebelum melakukan sesuatu, walaupun ini belum sempurna gitu. Tapi sudah mulai mereka reasoning, berpikir secara logika, sudah mulai itu sebetulnya. Tetapi dalam tahapan pastinya tahapan anak-anak. Mereka juga sudah bisa belajar dengan cara mendengar instruksi, mendengar perintah atau dengan apa yang mereka baca. Mengenal kata-kata dengan kata-kata umum yang ada di sekitar kita, mereka sudah mulai bisa membaca. Masuk kelas 1 ya. Jadi sense of time mereka juga tentang ini hari apa, hari besok hari apa, lusa hari apa, bulan ini bulan apa, itu sudah harus dimiliki gitu anak di kelas 1 SD. Sudah bisa menjumlah menghitung angka 1 sampai 100 dengan lompatan 2, setelah 2 bisa ke lompat 2 lagi 4 gitu ya. Jadi mereka sudah tahu angka-angka secara umumnya nih sudah miliki di kelas 1 SD. Kalau untuk language milestone juga mereka sudah memahami adanya hubungan antara huruf dan bunyi. Ya, yang akan mempermudah mereka membaca sebetulnya.
Mereka sudah mengenal, juga bisa menggunakan dan memahami lebih dari 600-800 kata seharusnya. Bahkan kalau berdasarkan teori, seharusnya anak-anak di kelas 1 sudah memiliki sampai 1000 kata-kata, misalnya vocabulary. Kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya, menggunakan kata-kata juga seharusnya sudah dimiliki. Ya, kalau untuk social emotionalnya, social emotional anak-anak, mereka sudah lebih independen, yang sudah mandiri dan sudah mampu berteman dengan teman-teman lain. Bahkan anak-anak di kelas 1 tuh biasanya agak sedikit gaduh itu karena mereka very friendly, chatterbox, seneng ngobrol ya, ketemu teman-teman baru. Ya, jadi itulah paling tidak umumnya ya milestone dari anak-anak masuk ke kelas TK maupun di kelas 1. Thank you Miss Lisma. Jadi tadi penjabarannya cukup banyak ya. Di TK itu udah tadi ada beberapa contoh Miss Lisma berikan juga, kayak di TK itu misalnya social emotionalnya apa contohnya, untuk mereka language skillnya sampai mana, harus capaian mereka. Untuk orang tua yang mungkin ada ketinggalan, nanti kita bisa tonton lagi, kita bisa lihat lagi kalau misalnya pengen tahu ya tadi apa aja sih, kalau misalnya sekarang mungkin anaknya lagi di usia TK, TKA, TKB, pengen tahu oh nanti kalau anaknya saya TK tuh kurang lebih udah harus apa-apa aja, mungkin bisa kita nonton ulang dan juga cari tahu ya Mam ya, and that kira-kira untuk anak usia 4 atau 5 tahun kira-kira milestone-nya apa. Nah untuk masuk SD milestone-nya ternyata beda lagi. Jadi I think it's very good, it's a really good information misalnya untuk orang tua tahu pada saat anaknya masuk usia sekolah, anak saya ini sudah sampai mana pencapaiannya, bukan untuk membanding-bandingkan ya berarti, tapi lebih ke kita mau make sure milestone mereka sesuai dengan usia mereka ya. Oke. Berarti kalau orang tua sudah pengen tahu nih milestone-nya udah sesuai atau belum gitu misalnya, dan ternyata let's say ada yang ditemukan kok kayaknya sepertinya anak saya belum bisa ini gitu kan, kadang orang tua ada yang worry gitu kan, ada yang kok belum, temennya udah bisa berhitung 1 sampai 10, anak saya belum gitu. Nah ke siapa kira-kira ya, who should parents consult with? Miss Noya, that's a very good question ya. I think as soon as parents see red flags, ya, itu tadi istilahnya red flags, ada warning sign ya. Sesaat kita memperhatikan kok anak saya ada ya red flag tersebut ya, belum mencapai milestone tersebut, saya selalu mengatakan bahwa it's better to just check early ya daripada terlambat ya, penanganannya terlambat. Red flags should indicate there is a learning disability in children age 5 and under. Ini ada beberapa red flag Miss Noya yang perlu orang tua juga ketahui. Kalau menemukan red flag seperti ini, seharusnya orang tua bisa nanti mulai respon. Apakah konsultasi dengan guru-guru atau dengan psikolog. Nah di antaranya red flag yang paling umum ini yang biasanya langsung itu berkomunikasi kepada kita orang tua. Salah satunya adalah delay in speech. Anak-anak yang mengalami kesulitan berkomunikasi, kesulitan berbicara, terlambat dalam bicara, itu adalah red flag pertama. Ya, bahkan anak-anak yang ditangani di special education di sekolah ini, hampir rata-rata adalah anak-anak yang memiliki latar belakang dengan speech delay waktu di umur-umur kecil ya, waktu di umur-umur batita. Betul. Lalu apalagi pronunciation problems. Kalau mereka memiliki kesulitan untuk pronunciating words, pronunciating letters, mengucapkan huruf tertentu, kata tertentu aja kesulitan, sebetulnya itu ada red flag, ya. Kesulitan untuk membaca kata-kata baru, padahal sudah memakai sistematis, ya, sistematis yang digunakan buat standar ya, standar belajar. Belajar membaca itu kan ada sistematisnya ya Miss Noya. Umumnya kita gunakan itu, guru-guru bahasa pasti sudah paham, sudah lakukan itu secara sistematis. Jika sudah diberikan secara sistematis huruf, pengenalan membaca dengan tepat, namun
anak kita tetap kesulitan, struggle membaca kata-kata, kata per kata-kata. Again, please, check, and don't be afraid to consult with your teachers. Ya, kesulitan membaca. Buat anak-anak yang sudah masuk SD, masih kesulitan membaca, masih kesulitan mengenal huruf dan angka, ya, atau mengenal mungkin nama-nama hari, warna, shapes, konsentrasinya masih kurang, ya, poor concentration, itu juga red flag, ya. Kesulitan mengikuti perintah-perintah sederhana, ya, kesulitan memegang alat tulis. Itu juga tanda-tanda yang udah pasti kita guru-guru nggak mungkin kelewatan, ya. Mengapa ini penting sekali buat orang tua mulai konsultasi dengan guru? Karena guru-guru adalah orang yang di sekolah melihat perkembangan anak-anak kita bersama dengan anak-anak lain yang usianya sama. Jadi automatically guru-guru kita adalah orang yang akan menangkap tuh, ya, pick up signs, menangkap tanda-tandanya. Oh, iya ya, kok teman anak muridku yang satu ini kok berbeda. Kenapa teman-teman yang lain lagi asik duduk di karpet, mulai berinteraksi, tukar mainan, dia kok sendiri ya, berbalik belakang, dia seperti asik sendiri. Temennya memanggil, kok dia seperti kayak nggak sadar ada temannya yang sedang memanggil gitu ya, atau di dalam latihan-latihan menulis, membaca, kok dia belum ya, teman-teman yang lain sudah mulai bisa memproduksi bunyi-bunyi atau baca, dia belum. So these are red flags definitely, Miss Noya. And number one, parent, please talk to your teacher. Please talk to your teacher. Why? Ya tadi itu ya. Tapi gini ya Miss Noya, karena saya juga menyadari ya, kita berada di Indonesia, budaya timur ya. Ada kalanya guru-guru kita mungkin menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada orang tua, tetapi karena guru-guru kita mungkin khawatir ya nanti diterimanya gimana ya dengan orang tua, atau orang tua mungkin sudah defensif terlebih dahulu ya. Enggak sih Miss, kalau di rumah sih oke-oke aja sih, bisa sih Miss, gini. Nah akhirnya guru mungkin yang tadinya mau terbuka menyampaikan adanya hambatan-hambatan yang akhirnya guru jadi menjaga juga ya, menjaga kata, menyampaikannya. Tetapi waktu guru menyampaikan dia ya, Mam, katakanlah muridnya namanya Tony masih sulit untuk mengikuti instruksi di kelas. Sebenarnya penjelasan seperti itu orang tua sudah harus bisa nangkep. Oh mungkin maksudnya dia masih kesulitan anakku ya, ikuti instruksi-instruksi, mendengarkan, fokusnya belum dapat. Nah, cek gitu loh. And when parents hear this information, I just hope that parents are open ya, terbuka dengan informasi-informasi yang guru perlu sampaikan, karena kalau saya best policy is the better you know, the more transparent the better, ya. The more transparent a teacher is with the parent, the more better you get the information, the faster you can do something about it ya. Karena kalau guru-guru bisa menyampaikan informasi-informasi tersebut, pastinya kita tahu gitu kan, kita harus melakukan apa setelah itu. Jadi orang pertama, jika anak kita udah masuk sekolah gitu ya Mrs. Maya, udah bersekolah di TK, di SD, dan kita sebagai orang tua harusnya justru orang pertama yang kita tanya tentang tumbuh kembang anak kita cek dulu dengan gurunya ya, karena guru pastinya mereka adalah orang yang pertama untuk observe anak-anak kita di kelas ya, dan mungkin observe-nya bukan hanya satu anak saja, jadi bisa dilihat dengan anak sebagainya. Jadi I think yes, it's more accurate gitu ya pada saat guru memberikan feedback atau memberikan masukan, atau diresponi secara positif gitu ya dengan orang tua. Atau mungkin kalau memang kita tadi misalnya bilang di budaya Indonesia mungkin ada kendala takut gak enak atau apa, it's okay for parents to ask gitu ya. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk menyelidiki, minta klarifikasi, minta perjelasan
Ya, anak kita sebenarnya udah sampai mana sih progresnya, sesuai nggak Mister, sama teman-teman seusianya atau tahapan usia dia sekarang gitu. The better you know, uh, the better you can do something about it. Ini itu ya Mrs. Maya. Oke. Lalu selain guru, kira-kira misalnya dari guru udah menyampaikan beberapa concern, other people who can we consult with, mungkin Miss Lisma ada, mungkin kadang ada yang ada rujukan misalnya ke dokter atau apa. Is it necessary to check with like specialist or something, Miss Lisma? Kalau kita menyadari memang ada gitu, kira-kira kemana? Yeah, the question is it necessary? Yeah, if you are receiving feedback from the teachers more than 3 times about challenge that your son, your daughter is facing, kalau sudah lebih dari 3 kali guru menyampaikan mungkin hambatan-hambatan ya, kesulitan yang anak kita hadapi di dalam kelas, saya pikir itu adalah tandanya memang sudah harus bergerak. Gitu. Ya, ada kalanya gini, kalau baru sekali, ada kalanya kan faktor bisa jadi hari itu dia moodnya lagi kurang baik, benar nggak anak itu? Mungkin hari itu ada kejadian di rumah sehingga dia di kelas, wah dia lagi nggak mau ngikutin apa-apa, bisa jadi. Tapi kalau pattern itu guru lihat sudah terjadi sering selama 3 bulan, 6 bulan, dan umumnya jika sekolah tersebut sudah memiliki apa ya, ada school counselor, ada special education support gitu ya, umumnya mereka akan memberikan membawa anak ke pada psikolog gitu ya, untuk dilakukan evaluasi lebih dalam lagi. Nih, jika mungkin adanya learning disability, dan jenis learning disability-nya itu apa gitu kan, disleksia kah ya, ADHD, diskalkulia, kesulitan matematika, atau yang lain. Karena dengan kita mengetahui spesifik apa yang menjadi kesulitan atau gangguan dari perkembangan anak ini, lebih tepat lagi pastinya yang diberikan, betul, yang diberikan atau saran-saran dari psikolog yang nanti berikan kepada orang tua itu. Terapi, mungkin ada terapi di tempat center tertentu, atau ada terapi-terapi yang orang tua bisa langsung aplikasikannya di rumah juga, tetapi harus dilakukannya secara intens. Ya, itu kembali kepada orang tua lagi pastinya. So answering, is it necessary or not? If you see pattern beberapa kali sudah diberikan input-input tersebut atau ada masukan-masukan dari guru, dan juga misalnya dilihat udah 1 semester kayaknya belum ada perubahan nih, atau masih seperti itu, dan it would be best to seek specialist, ini ya, konsultasi dengan spesialis, which sebenarnya balik lagi gitu ya, konsult dengan spesialis itu kan beragam ya Mrs. Maya, ada dokter, ada psikolog, ada school counselor. Dimana kita lanjut ke topik yang berikutnya, dimana kenapa sih kita sebenarnya di Yayasan Anak Tenang, kenapa sih kita begitu gemar gitu ya membahas topik-topik ini, karena memang sebenarnya sekolah Yayasan Anak Tenang adalah sekolah inklusi ya Mrs. Maya, dimana we do accommodate students from different background, from different types of learning kemampuan mereka untuk belajar, tapi kita bisa akomodasi itu di sekolah kita, dimana kita juga memiliki program special education ya Mrs. Maya, dimana kita juga memiliki program khusus untuk mereka, dan juga bukan hanya dikelompokkan atau apa, tapi memang kita berusaha mengupayakan program-program yang membantu anak-anak tersebut untuk excel gitu ya, sesuai dengan milestone mereka. Ya, mungkin Bisma bisa bantu menjelaskan juga kenapa sih di sekolah kita itu ada program-program untuk special education ini, dan apa aja fasilitas yang ada di sekolah kita. Pada umumnya anak-anak yang memiliki learning disability, kalau tidak ditangani dengan tepat, tidak mendapatkan support dengan cepat, istilahnya intervensi dini gitu ya, akan mengalami struggle, frustration akan berubah menjadi emosi-emosi tantrum ya, dan itu bisa menjadi berakibat ujung-ujungnya menjadi anak yang depresi, anak yang memiliki confidence yang rendah dan sebagainya. Jadi kenapa di Yayasan Anak Tenang ini mengutamakan penanganan buat anak-anak dengan berkebutuhan khusus, anak-anak dengan learning disability? Because we see that if we do not provide support as early as possible, yeah, their life will be challenging ahead.
ya. Yayasan Anak Terang is very committed. Komitmennya tinggi sekali Miss Noya terhadap penanganan hal ini. Bahwa setiap anak-anak ini perlu mendapatkan support yang efektif dan juga tepat. Makanya di sekolah kami, ya seperti yang Miss Noya tadi sudah sampaikan, kami juga memiliki school counselor yang memiliki latar belakang psikolog anak ya. Jadi itu juga membantu ya supaya memudahkan komunikasi, kolaborasi sekolah dengan orang tua dan para guru-guru ya. Lalu kami juga di sekolah ada program special education support karena beberapa anak-anak dengan learning disability ini lebih efektif belajar dengan bantuan individual, dengan penanganan one-on-one approach. Karena kalau di kelas itu distraction, anak-anak dengan ADHD dibayangkan ya, dengan easily distracted, concentration-nya rendah. Kalau di kelas itu ya, anak temannya, suara dan ngobrol di sini, bicara sesuatu, fokusnya udah beralih lagi, nggak bisa, they cannot succeed ya. They can succeed, but with a lot of hard work from the student itself ya. Yang jelas lewat program special education beberapa anak-anak ini memang mendapat penanganan khusus, istilahnya special education ya. Pastinya pendekatan-pendekatan yang guru-guru gunakan di kelas special education ini pendekatan yang bersifat therapeutic and also remedial, membantu di area-area yang masih dia tertinggal ya, atau menjadi hambatan tantangan anak ini, tapi secara individu, dan guru-guru yang menangani di special education adalah guru-guru dengan sarjana pendidikan, dengan latar belakang psikolog dan juga bimbingan counseling. Ya, di luar dari sekolah juga pastinya ada media-media untuk membantu ya orang tua dalam menghandle, mensupport anak-anaknya di luar sana, yaitu lewat terapi, psikolog, ada dokter anak. Konsultasikanlah hal-hal ini kepada mereka semua ya, karena penanganan anak-anak dengan learning disability ini memang kerjasama, integrate. It's a collaboration of many people, not just parent and school. Sometimes parents have to work with the psychologist. Sometimes parents have to be honest also with their doctors ya, pediatrician, dokter anak ya. Ada kalanya orang tua juga punya kerjasama dengan para profesional seperti shadow teacher misalnya ya. Jadi banyak sekali harus bekerja sama juga dengan guru-guru yang mengajar di kelas reguler, kepala sekolah ya, dan sebagainya. Tapi dengan komitmen bersama kita biasanya bisa jamin pastinya ada progres, kemajuan buat anak kita. Dan mereka dengan adanya support itu, sekolah menjadi lebih menyenangkan buat mereka. Mereka juga tidak akan terlalu banyak ya frustrasinya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dari hari ke hari. Thank you, Ms. Lisma. Yeah, I think it's very wonderful that Sekolah Anak Terang, ya Anak Terang memprovide program-program ini untuk semua anak gitu ya. Karena memang betul ya, kalau di sekolah itu kadang orang tua mungkin bisa jadi yaitu banyak ya cabang-cabang pikirannya, kita suka lupa perhatikan gitu. Oh, kalau misalnya ternyata anak saya misalnya dia udah ngomong berapa kali misalnya ke orang tuanya, aku tuh nggak suka math, tapi dia pikir udah anaknya nggak suka math aja, tapi ternyata bisa jadi misalnya emang ada gangguan. Misalnya ada gangguan. Ada kalanya orang tua suka ngomong begini, Miss Naya, kamu sih kurang belajar aja, belajar lagi, anak udah belajar berjam-jam. Tapi kalau memang ini gangguan neurologis, ya, jadi bukan karena malas gitu loh, bukan karena dia tuh kurang belajar. Ada kalanya anaknya udah belajar sampai nangis-nangis gitu loh, tapi karena memang ada gangguan di dalam perkembangan otaknya yang mempengaruhi dia sehingga sulit untuk bisa mendapat informasi atau bisa memproses semua informasi pelajaran di sekolah. Ya. Dan pastinya di sekolah kita ini kita menjadikan program dan di mana orang tua juga, jadi kita bukan hanya semata-mata memberikan program udah toh gitu ya, anaknya ditaruh di program ini, orang tua nggak dapat progres, nggak dapat perkembangan. Pastinya dari Sekolah Anak Terang dan Yayasan Anak Terang kita memberikan komitmen tinggi di mana kita memberikan progres dan memberikan follow up
dari anak-anak tersebut ya, Mrs. Maya. Gimana caranya sekolah kita udah membantu anak-anak tersebut, dan pastinya orang tua bisa memastikan bahwa anak-anak yang masuk ke sekolah kita bisa mendapatkan porsi belajarnya secara menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan mereka yang di sana. Oke, I think since our time is already running out, dan tadi juga Mrs. Ma sudah menjelaskan bahwa sekolah kita juga banyak ternyata program-program untuk anak-anak. Jika memang diketahui memiliki kendala belajar dan lainnya, kita mempunyai program khusus. Selain anaknya punya program khusus, kita juga punya ya Mrs. Ma ya, Special Parent Support Group. Orang tua. Orang tua yang memang sudah tahu misalnya anak memiliki learning disability atau anaknya memiliki kebutuhan khusus, special need, we welcome you guys to join our special parent support group, di mana itu adalah organisasi di mana orang tua kita bisa bertukar pikiran, bisa bertukar cerita, bisa sharing, dan juga ada playlist menarik ya, pastinya untuk anak-anak kita di sekolah anak terang, dan juga terbuka untuk umum tentunya. Special parent support group itu, jadi make sure to check our Instagram account. Sini kelihatan ya, sekolah kita memiliki beberapa social media, Desa Anak Terang, Special Parent Support Group, Rainbow Learning Center, Rainbow Taman Royal, dan juga Sekolah Anak Terang. Dan pastinya untuk next Creative Talk, we're gonna be discussing something new, something interesting. Pastinya kita akan info ke orang tua di sini apa topik berikutnya dan kenapa harus ditonton Creative Talk yang pastinya setiap bulan topik pembahasannya akan sangat beneficial for all you all. And untuk di bulan ini kita masih ada satu parenting lagi ya Mrs. Maya, di mana topiknya juga nggak kalah menarik. Ini kolaborasi antara Special Parent Support Group membuat parenting talk secara online, yaitu judulnya adalah Screen Time yang Sehat untuk Anak ya. Penting kayaknya ini Mrs. Maya, parentingnya jangan sampai dilewatkan, karena kita sudah kedapatan bintang tamu guest speaker, yaitu Miss Sofia Nurinawati, yaitu adalah psikolog ya. Dia adalah psikolog yang sudah beberapa kali juga datang ke sekolah dan memberikan ilmunya untuk kita, dan pastinya untuk orang tua yang memiliki anak-anak usia prasekolah atau di sekolah pun yang suka kayak punya kecenderungan, Miss gimana nih anak aku kok kayaknya addicted banget sama gadget gitu ya, nggak bisa lepas gitu. Please make sure to check our event, make sure to join our online parenting class Saturday 27 Mei 2003. Nanti Zoom linknya pasti kita akan publish juga secepatnya, dan juga SPSG juga ada playdate ya. Sabtu ini tanggal 20 Mei, yaitu Lego Blocks and Duplo Playdate. Make sure orang tua untuk daftar ke Miss Rani, our coordinator di SPSG, supaya mendapatkan slot untuk playdate ya. Thank you so much Miss Lisma for your time, and untuk ilmu-ilmunya, sharing bermanfaatnya untuk orang tua di sini juga thank you. Thank you so much for joining this Instagram Creative Talk. Make sure to watch again. If you guys missed tadi informasi-informasi di awal, you can watch it again. You can share it to your friend. Make sure to share it to your friend who needs it. Then let's spread love. Let's spread this knowledge together so we can learn. Yeah. All right. Thank you so much everyone for joining. See you on our next Creative Talk. Bye. Thank you. Bye bye.